apabila kita memegang jawatan tu, kita kena tahu dengan base dengan statut dan kita kena discharge kita punya duty. Jadi saya bukan seorang yang pengecut, saya tahu apa yang saya buat. Si tukang klaim pemain, Malaysia tak ada kapoknya. Niat boyong pemain keturunan Eropah, Malaysia malah dihujat pemain kelas dunia. Yeah, it's a good performance from the team. I don't think we gave Hong Kong much of a chance to play, and what the coach told us to do, we did. On a personal note, it was okay. Malaysia kembali menjadi sorotan dunia sepak bola, bukan karena prestasi, tetapi karena kontroversi yang terus berulang. Setelah berbagai klaim budaya yang memicu ketegangan dengan negara tetangga, kali ini Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali terlibat dalam polemik terkait upaya naturalisasi pemain keturunan Eropah. Langkah ini, yang seharusnya menjadi strategi untuk memperkuat timnas Harimau Malaya, justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk legenda sepak bola dunia. Ambisi instan, naturalisasi pemain keturunan Eropah. Dalam beberapa tahun terakhir, FAM gencar melakukan pendekatan kepada pemain keturunan Eropah yang dianggap memiliki potensi untuk memperkuat skuad nasional. Namun, langkah ini dianggap sebagai upaya instan yang mengabaikan pengembangan pemain lokal. Sebagai contoh, FAM sempat mendekati Mats Dale, pemain yang memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya. Namun, FIFA menolak proses naturalisasi tersebut karena leluhurnya berasal dari nenek buyutnya, bukan kakek atau neneknya, yang merupakan salah satu syarat untuk mewakili negara sesuai regulasi FIFA. Selain itu, FAM juga menghadapi kendala dalam mencari pemain keturunan yang memenuhi kriteria. Presiden FAM, Hamidin Mohamad Amin, mengakui bahwa Malaysia tidak memiliki banyak pilihan pemain keturunan seperti yang dimiliki Indonesia atau Filipina. Hal ini membuat FAM kesulitan dalam menjalankan program naturalisasi secara efektif. Kritik dari legenda sepak bola dunia. Langkah FAM dalam naturalisasi pemain keturunan Eropah tidak hanya menuai kritik dari dalam negeri, tetapi juga dari legenda sepak bola dunia. Clarence Seedorf, mantan pemain timnas Belanda dan AC Milan, menilai bahwa pendekatan semacam ini dapat merusak nilai-nilai nasionalisme dalam sepak bola. Menurutnya, sepak bola harus mencerminkan identitas dan budaya suatu negara, bukan sekadar mengandalkan pemain asing tanpa ikatan emosional. Rio Ferdinand, mantan kapten timnas Inggris, juga menyuarakan pendapat serupa. Melalui media sosial, Ferdinand menekankan pentingnya rasa bangga dan identitas dalam bermain untuk negara. Menurutnya, naturalisasi pemain asing tanpa keterikatan yang kuat dapat merusak semangat tim nasional. Kegagalan program naturalisasi, evaluasi dan penghentian. Meskipun awalnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas timnas Malaysia, program naturalisasi pemain keturunan Eropah justru dianggap gagal total. Pada Piala AFF 2020, timnas Malaysia gagal melaju ke babak selanjutnya dan finish di posisi ketiga grup. Mantan pemain timnas Malaysia, Safe Sali, menilai bahwa pemain naturalisasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap performa tim. Akibat kegagalan tersebut, FAM memutuskan untuk menghentikan program naturalisasi pemain keturunan. Keputusan ini diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Malaysia, yang tidak memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Melihat ke depan, fokus pada pengembangan pemain lokal. Keputusan untuk menghentikan program naturalisasi memberikan kesempatan bagi FAM untuk fokus pada pengembangan pemain lokal. Hal ini sejalan dengan saran dari mantan Kepala Program Pengembangan Sepak Bola Malaysia, Lim Teong Kim, yang menekankan pentingnya pembinaan usia dini dan pengembangan bakat lokal sebagai fondasi jangka panjang. Dengan populasi yang besar dan potensi bakat yang melimpah, Malaysia memiliki sumber daya untuk membangun tim nasional yang kompetitif melalui pengembangan pemain lokal. FAM perlu bekerja sama dengan klub-klub domestik, akademi sepak bola, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.
Identitas dan proses lebih penting daripada klaim instan. Langkah FAM dalam mencoba memboyong pemain keturunan Eropa menunjukkan adanya keinginan untuk segera meraih prestasi. Namun, pendekatan semacam ini mengabaikan pentingnya proses dan identitas dalam sepak bola. Sebagai negara dengan sejarah dan budaya yang kaya, Malaysia seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal yang memiliki ikatan emosional dan kebanggaan terhadap tanah airnya. Jika terus-menerus mengandalkan klaim pemain asing tanpa dasar yang kuat, Malaysia berisiko kehilangan jati diri dalam sepak bola. Oleh karena itu, saatnya FAM menghentikan praktik si tukang klaim dan mulai membangun tim nasional yang solid melalui pembinaan dan pengembangan pemain lokal. Dengan langkah yang tepat dan fokus pada pengembangan pemain lokal, Malaysia memiliki potensi untuk kembali bersaing di level Asia dan dunia tanpa harus bergantung pada klaim pemain asing. Identitas dan proses adalah kunci untuk membangun tim nasional yang kuat dan dihormati. Sikap Malaysia ini pun membuat hubungan sepak bola di kawasan ASEAN semakin tegang, apalagi di tengah persaingan yang semakin panas di ajang seperti Piala AFF dan SEA Games. Apa yang sebenarnya dikejar FAM? Melihat gelagat ini, muncul pertanyaan besar, apa yang sebenarnya ingin dicapai Malaysia? Prestasi instan? Piala Asia? Kualifikasi Piala Dunia? Jika itu tujuannya, strategi ini justru kontraproduktif. Sejarah telah membuktikan bahwa naturalisasi besar-besaran tanpa fondasi kuat justru membuat tim kehilangan chemistry dan tidak berkembang secara berkelanjutan. Malaysia pernah melakukannya dengan pemain seperti Sumareh, Liridon, dan De Paula. Hasilnya, minim prestasi, banyak kritik. Daripada mengejar pemain luar yang belum tentu punya rasa memiliki, kenapa tidak memaksimalkan pemain muda lokal? Malaysia punya bakat, punya liga yang bisa dikembangkan, dan punya supporter fanatik. Tapi semua itu akan sia-sia jika federasinya malah lebih tertarik mengklaim pemain asing daripada membangun sistem sendiri. Harimau Malaya atau harimau impor? Langkah FAM saat ini memperkuat pandangan bahwa timnas Malaysia perlahan berubah menjadi tim franchise, bukan lagi lambang kebanggaan nasional. Julukan Harimau Malaya yang dulu gagah kini mulai kehilangan taring, tergantikan oleh proyek instan penuh spekulasi. Publik dunia pun makin meragukan integritas dan visi jangka panjang Malaysia dalam sepak bola. Ketika niat memperkuat skuad malah berujung cibiran global, saatnya FAM introspeksi. Sepak bola bukan soal siapa tercepat mendapat paspor, tapi siapa yang paling layak memperjuangkan bendera di dada. Penutup, Malaysia harus berhenti jadi si tukang klaim. Malaysia harus sadar bahwa membangun tim nasional itu bukan soal klaim, bukan soal darah, dan bukan soal short shoot. Ini tentang proses, pembinaan, dan rasa memiliki. Jika terus seperti ini, bukan hanya jadi bahan tertawaan ASEAN, Malaysia bisa kehilangan generasi emasnya sendiri. Cukup budaya yang diklaim. Jangan pemain juga. Karena kalau terus-terusan seperti ini, kata kapok memang belum masuk dalam kamus FAM.